saya jawab, dengarlah hai orang Israel, Allah Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi ya bukan Trinitas. Kok sama ya ngomongnya kayak Nabi Musa dalam Ulangan 6 ayat 4. Ya kita kan CS berat. Ya. Malu aku panas. Satu lagi nih, enggak satu lagi ya, masih ada 2 pertanyaan lagi nih ya. Tuhan itu satu yang benar atau 3 sih? Punten Akang Teteh, ya saya harus jawab jujur ya. Ya, seperti yang pernah saya ucapkan kepada murid-murid saya, bahwa inilah hidup yang kekal itu mengenal Dia satu-satunya Allah yang benar, pencipta langit dan bumi serta isinya. Jika Allah satu-satunya, berarti tidak ada Allah lain di hadapannya. Dan mengenal saya yang telah Allah utus, dan saya hanyalah seorang utusan Allah. Jadi kalau ada yang bilang Allah itu terdiri dari 3, ya emangnya Allah saya lampu lalu lintas. Gitulah ya. Jadi Allah itu satu-satunya ya? Ya iyalah, masa ya dong. Jamu aja digendong, enggak dibedong. Siap ya. Ini satu lagi ya, pertanyaan terakhir saya mau tanya. Guru ini Tuhan atau utusan Tuhan sih? Sekali lagi saya ingetin ya. Dan ini tercatat di dalam Bible Yohanes 17 ayat 8 ya. Ingat itu. Tapi kalau kalian gak percaya, ya sudah ya, bukan urusan saya lagi. Pusing saya mikirin kaliannya, soalnya saya sudah bilang, sebab segala firman yang Allah sampaikan kepada saya sudah sampaikan kepada murid-murid saya. Dan mereka sudah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa saya datang dari Allah. Dan mereka percaya Allah mengutus saya. Jadi saya ini hamba Tuhan dan utusan Tuhan. Tapi kalau nggak percaya ya selamat ketemu di pengadilan akhirat. Nah ini ya, baru Yesus yang jujur. Ayatnya ada lagi dalam Bible. Like and subscribe. Kalau Mbak Tere yang mengatakan saya sudah riset dan lain-lain, udah riset ayat ini belum? Atau jangan-jangan cuman ngomong aku udah riset padahal nggak pernah baca Alkitab. Ngaca apa? Ngaca. Tanggapin dulu aja Pak Bagus. Mulut Anda itu sebenarnya mengatakan bukan kepada Mbak Tere. Anda sendiri sebenarnya mengatakan itu kepada diri Anda sendiri. Oke. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kita harus memakai akal budi kita untuk mengenal Allah Tritunggal yang adalah Allah yang dinyatakan di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Taurat, Injil, dan di dalam keseluruhan Alkitab kita. Mari kita lebih berpikir kritis, jangan cuman klaim mengatakan orang lain nggak pakai pikirannya, padahal dirinya sendiri yang nggak pakai pikirannya. Stupid things. Ngaca apa? Ngaca. Wis, niat hati ingin mempermalukan Mbak Tere Pardede, ternyata dia mempermalukan dirinya sendiri dengan ucapannya sendiri dan ayat Bible-nya sendiri. Jadi mau mana yang diikuti? Percaya kepada Yesus yang jelas-jelas mengatakan bahwa aku hanyalah seorang utusan dan Dia yaitu Allah adalah satu-satunya Allah yang benar. Atau percaya kepada Paulus yang menjelma menjadi Louis Budi Prasetyo yang mengatakan bahwa Allah menjelma menjadi manusia. Terima kasih sahabat Molaf atas perhatiannya. Insyaallah kita. Oke teman-teman, saya mau mengatakan kepada Erik seperti ini. Untung Erik yang kau hadapi itu orang Kristen. Jelas-jelas kontenmu ini
penghinaan, penistaan, bukan lagi penistaan, penghinaan. Karena kau telah membuat video ya, yang gambarnya tadi semua sudah melihat, itu diilustrasikan sebagai Yesus. Gitu. Kau bertanya gitu. Ya. Untung saya katakan yang kau hadapi itu Kristen. Ada hukum kasih gitu. Ya, coba kalau kami ya, membuat kartun ya, atau seperti yang kau buat itu, udah putus kepala ini gitu loh. Ya. Udah didemo jilid gitu loh. Dan lain sebagainya. Ya. Udah dilaporin ke sana kemari gitu. Tapi kami sebagai orang Kristen, saya mau tegaskan ya, Alkitab, kebenaran firman Tuhan, bahkan Tuhan kami sendiri mengajarkan kami hukum kasih. Wajib kami harus mengasihi, mengampunimu. Ya, biarlah Tuhan yang membalas apa yang kau perbuat itu, Erik, Malak Channel. Ya, jujur kalau secara kedagingan, secara kemanusiaan, ya saya marah. Tetapi karena saya bercermin kepada kasih Tuhan, ya saya mengampunimu. Gitu. Mudah-mudahan Tuhan mengampunimu, Erik, Malak Channel. Ya. Amin. Dan saran saya adalah bertobatlah. Gitu. Oke, ya teman-teman silakan menanggapi mungkin dari Pak Timothy. Ya. Salam Pak Timothy. Salam Pak Bagus. Ya. Pak Sofiatul, salam dan teman-teman semua. Benar ya Pak Bagus ya, kita harus mengampuni ya mereka karena memang mereka hidup di dalam kegelapan, dan langkah yang paling tepat dan benar adalah mengasihi mereka. Ya, saya setuju Pak Bagus, secara kedagingan memang kita berontak ya secara daging, tapi puji Tuhan lah, Kristus sudah menaruh rohnya di dalam hati kita semua, sehingga kita bisa mengasihi musuh-musuh kita. Ini aja Ibu Sofiatul, minta tolong dijelaskan ya, karena saudara-saudara kita umat muslim ini tidak mengerti apa perbedaan ehad dengan yahid. Nah, seringkali mereka di dalam berapologetika, salah satu pertanyaan mereka yang sering sekali, bahkan berkali-kali, bahwa Allah itu Esa Ehad. Mereka tidak bisa membedakan apa itu Ehad dan apa itu Yahid ya. Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru cukup banyak firman Tuhan yang membedakan antara Ehad dengan Yahid. Demikian Ibu Sofiatul. Terima kasih hambanya Pak Bagus dan teman-teman Ya, semua. mungkin Tuhan nanti berkati kita semua. Shalom. Iya, kita akan buatkan seri khusus, Pak. Saya akan membuatkan seri khusus yang lebih mendetail. Nanti kita akan sharekan di CIA, juga di teolog kontekstual juga ya, Pak Bagus ya. Yap. Untuk menjawab hal-hal doktrin-doktrin dasar ini. Dan kita akan membuat yang sangat mudah untuk awam, Pak. Jadi kita akan pakai bahasa awam. Benar. Ya, kita nggak akan pakai bahasa teologia, tapi kita akan pakai bahasa yang sangat mudah sehingga kita bisa menjelaskan iman kekristenan itu seperti apa ya. Jadi kita akan saya minta bantuan untuk teman-teman yang subscribe ya, baik di channel CIA maupun ya ini saya lihat ada Pak Kanuru ya, kemudian ada Pak Teolog Kontekstual. Teman-teman kita ini garis depan ya. Inilah tugas kita membentengi ya. Tugas kita adalah membentengi supaya iman kita makin diperkuat. Karena itu seharusnya kalau kita bersatu, saya minta bantuan untuk teman-teman semua yang nonton lewat YouTube saat ini, tolong dong ya, tolong di-subscribe, bukan cuma di-subscribe teman-teman, video saya itu gratis. Ya. Jadi video-video yang ada di Al Hayat Indonesia yang saya buat itu saya tidak monetize. Ya, saya tidak ada iklan. Anda free, ambil sebanyak-banyaknya. Saya tugas Anda adalah membantu menyebarkan ini, terutama untuk saudara-saudara kita yang di daerah timur, ya, baik itu di Sulawesi, Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara ya, yang saat ini mereka yang selama bisa mengakses internet, atau kalau Anda minta software ya, Anda minta bahan-bahan materi pembelajaran, Anda bisa langsung email atau Anda bisa tinggalkan pesan di channel saya akan kasih secara free. Anda tinggal sebarkan teman-teman ya. Jadi itu tugas Anda ya. Saya minta bantuan Anda di era internet ini ya. Anda sebarkan link sebanyak-banyaknya baik kepada teman-teman Anda yang muslim maupun Kristen. Anda minta materi pembelajaran itu free teman-teman. Anda download video saya free.
Ya, itu yang saya minta dari teman-teman. Begitu Pak Timothy. Ini sudah kita perhatikan, noted. Nanti kita akan bikin seri yang lebih bagus ya, menanggapi apa namanya Erik dan Tere Pardide. Tambahan satu lagi boleh Pak Bagus, terakhir boleh? Ya, silakan Pak. Ya, baik. Makasih Mbak Sofiatul, saya penggemar ya, saya penggemar setia dari Mbak Sofiatul ya. Maksudnya di dalam pengajarannya. Di ini aja Mbak Sofiatul lebih disederhanakan ya. Contoh seperti tadi Erik mengatakan, oh 3 Tuhan gitu ya, 3 Allah. Ya disederhanakan, hal-hal doktrin dasar kekristenan itu sangat penting sekali. Karena memang di gereja tidak diajarkan. Bahkan pendeta juga banyak nggak ngerti. Yang mana Allah Bapa, yang mana itu firman, yang mana itu Roh Kudus. Jadi Mbak Sofiatul kalau bisa di dalam nanti channelnya buat seri lah, berseri apa namanya, pengajaran lah, seri 1, seri 2, seri 3. Hal-hal yang paling mendasar, atau katakanlah kita rank dari top sampai ke bawah. Ranking pertama apa sih yang sering sekali ditanya oleh orang muslim? Pertama tadi Tritunggal, kayak gitu-gitu ya. Kemudian ehad dengan ehad dia tidak ngerti artinya apa. Nah barangkali hal-hal yang paling basically. Nah saya jujur sangat terpukul ketika Tere, oknum orang Batak ini ya, seorang Batak sangat cerdas gitu ya, dia menjual imannya. Saya merasa sangat terpukul gitu, dan saya merasa juga bagian dari gereja yang tidak memberikan pemahaman yang jelas buat dia. Sebagai generasi muda, saya menjadi pelaku yang terjerat di dalam tidak memberikan pemahaman sebenarnya. Bukan hanya gereja, kita saja. Oleh sebab itu, kita mau tidak satu pun domba itu yang terhilang, yang membuang ya emasnya itu ke kubangan babi ya maksud saya. Oleh sebab itu, ya Pak Bagus dan CIA dan Ibu Sofiatul, terima kasih lah, dan Pak Erben Channel juga sudah memberikan pemahaman. Tapi kalau bisa disederhanakan dan ada serinya, jadi kita tidak dari step 1, step 2, jadi kita tidak apa namanya, harus berangkaian lah, berurutan gitu ya, supaya kita di akar rumput lebih memahami dan paling apa tidak menjual imannya. Demikian Pak Bagus, Tuhan Yesus memberkati kita. Kami punya Iya Pak Timothy, terima kasih Pak Bagus. Sekalian saya mengumumkan ya. Jadi kami itu sebenarnya kami punya materi Pak yang namanya apologetika dasar untuk jemaat. Ya, jadi sebenarnya hanya ada 7 pertanyaan dari Muslim yang terus-menerus dipertanyakan. Ya, antara lain mengenai tadi tauhid ya atau esa. Kemudian apakah Alkitab sudah dipalsukan? Kemudian mengenai anak Allah. Pertanyaan itu akan seputar itu terus. Itu udah kita udah ngerti Pak. Ya karena kita praktek Pak. Jadi saya melayani untuk mengajar di gereja-gereja. Biasanya sebelum Covid ini kami penuh jadwalnya. Ya ini kami berhenti karena kami nggak boleh kumpul. Dan kami punya materinya modul-modulnya Pak. Namanya apologetika dasar, Roti Jelai Ministry, dan kita memberikan pengajaran apologet kepada jemaat umum. Jadi materinya tuh sangat mudah, cuma selembar-selembar bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan Muslim. Intinya itu. Nah nanti boleh Pak Bagus, nanti kita akan buatkan seri khusus satu persatu materinya akan kita bahas. Intinya itu. Nah nanti boleh. Ya kenapa Al Bulanda? Enggak, dia double. Dia buka YouTube juga. Silakan Bu. Iya, saya mengerti Pak, dan ini menjadi beban kami. Jadi biasanya kita muter ya Pak di gereja-gereja itu mereka sudah minta. Biasanya kita kayak biasanya kita 3 kali pertemuan. Ya 3 kali pertemuan materi kami itu. Ya jadi bagaimana kami mengajarkan apologetika yang sangat dasar. Jadi kami nggak pakai istilah teologi, kami pakai istilah awam. Ya supaya jemaat yang paling biasa itu dia tuh benar-benar ngerti apa itu Tritunggal, apa itu anak Allah. Ya, apa itu keesaan Tuhan, apakah kita menyembah 3 Allah dan sebagainya. Itu menjadi keperhatian saya Pak. Saya akan buat videonya dan saya akan buat materi pengajarannya lewat CIA. Saya minta bantuan Anda teman-teman, sebarkan. Ya, sebarkan. Anda minta materinya ke saya gratis. Ya. Tugas Anda hanya menyebarkan itu. Mau saya minta bantuan Anda, ya, sebarkan video-videonya untuk pembelajaran. Itu saja Pak Bagus, Pak Teolog kontekstual. Video silakan. Al-Hayat Channel. Ya, Al-Hayat Channel. Silakan saudara download materi-materi dari Ibu Sofiatul. Oke, terima kasih Pak Timothy. Kita lanjut, ini Maha Guru. Ya, shalom Pak. Halo? Salam. Ya, shalom Pak. Ya, gimana tanggapan Bapak?
Silakan Pak ditanggapi. Memang kita jengkel memang ya dengan siapa namanya tadi itu? Erik Mualaf Channel. Ya, Mualaf Channel ya. Tapi kita sebenarnya tahu bahwa apa yang disampaikan Mualaf Channel justru menunjukkan kepada Trinitas juga. Dia aja yang salah memahami gitu. Misalnya tadi dalam Matius pasal 3 itu ya. Ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Yesus. Itu kan memang yang dipercaya Kristen. Konsep Trinitas. Nah, tapi kan masalahnya dia kan membelokkan bahwa Yesus itu harus Bapa, Roh Kudus harus Bapa. Itu kekeliruan dia di situ memahami. Tapi kalau dia sebenarnya kalau dia mau jujur, itu justru Yesus memperkenalkan Trinitas di situ. Ketika dia dibaptis itu ada 3 eksistensi yang berbicara di situ, kan? Nah, kemudian dia juga mengalihkan ke Yohanes 17 ayat 3. Nah, di situ kalau dia menjadi orang Kristen yang kristis, mestinya dia bertanya, kenapa Yesus itu perlu dikenal untuk memperoleh hidup yang kekal? Itu pertanyaannya gitu. Kok ada manusia perlu dikenal supaya seseorang itu memperoleh hidup yang kekal? Itu kan sesuatu yang nggak logis sebetulnya. Nah, tapi kalau kita menelusuri kenapa Yesus perlu dikenal, kita tahu Yesus itu firman Allah sesuai Yohanes pasal 1 ayat 1. Itulah sebabnya dia perlu dikenal. Nah, orang bisa masuk surga kalau mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar, juga mengenal firman-Nya. Ya kan, itu secara logisnya begitu. Simpelnya begitu. Tapi kalau kita mau telusuri dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, itu lebih detail. Itu Yesus jelas menunjukkan keilahiannya di situ. Misalnya dalam ayat 1, ayat 2, di mana Yesus punya kuasa atas segala yang hidup, yang mana Yesus juga punya kemuliaan sebelum bersama-sama dengan Bapa loh, dia sudah punya kemuliaan gitu. Itu kalau seandainya Mualaf Channel itu cerdik. Tapi ya kita tahu bahwa mereka itu orang-orang culas. Orang-orang culas itu dalam arti mereka hanya mencari konten gitu ya. Bukan orang yang mau betul-betul belajar Alkitab. Nah, itulah sebabnya iblis sangat mudah sekali mempengaruhi mereka, kemudian mereka tersesat di situ. Saya kira itu tanggapan singkat saya, Pak Teologi Kontekstual, terkait apa yang disampaikan oleh apalagi tadi dia mengedit omongan Luis Pastor ya, ketika dia tadi mengutip Matius tadi yang Yesus dibaptis itu. Jadi siapa yang dibaptis? Allah Bapa. Ya kan? Siapa yang belum mewakili itu? Allah Bapa. Siapa yang beriman? Allah Bapa. Saya rasa Luis Pastor itu enggak ngomong seperti itu. Ya, saya pikir karena dia edit video itu ya yang Luis Pastor itu ngomong Allah Bapa, Allah Bapa, Allah Bapa. Jadi seolah-olah Luis Pastor itu ya mengatakan yang burung merpati itu Allah Bapa, yang bersuara itu Allah Bapa, yang dibaptis Allah Bapa. Kan gitu. Iya, tapi begitulah kita udah tahu. Ya, ilmunya gitu. Ya, itulah. Ya, saya kira kita melihat orang-orang Muslim itu sebenarnya nggak jujur ya kalau berbicara tentang Alkitab. Saya juga sering masuk di YCC itu Zoom mereka gitu ya. Mereka nggak jujur kalau membicarakan teks-teks Alkitab. Mereka selalu membawa itu kepada arah-arah yang negatif lah. Saya juga heran juga. Kenapa selalu hal-hal negatif gitu yang mereka bawa. Itulah bedanya ya kekristenan. Nah, kalau kita mau belajar sesuatu, misalnya kita belajar Islam aja, kita belajar gitu. Tapi kita tidak terus kita mengumbarkan hal negatif walaupun kita tahu ya. Walaupun kita tahu gitu ya. Ya, tapi ya kita enggak bisa menyamakan orang lain, ya itu urusan dia lah. Tapi yang jelas kita sebagai Kristen, apa yang disampaikan oleh Erik itu sebenarnya justru membuktikan kekristenan itu benar sebetulnya. Hanya dia saja menyelewengkan pemahaman yang benar itu menjadi pemahaman yang salah. Itu saja sih. Oke, Pak Pak apa namanya? Teologi Kontekstual dan Ibu Supiatu. Terima kasih Pak Mahaguru. Iya, kita lanjut ke Pak Kanuru. Shalom Pak Kanuru. Iya. Sehingga dengan demikian ini menolong para pendengar kita, orang Kristen terutama, untuk memiliki jawaban. Bagaimana cara memberi jawaban terhadap kekeliruan-kekeliruan teman-teman Muslim dalam memahami akidah atau dasar iman Kristen. Begitu Pak Bagus. Oke Pak, terima kasih. Iya, jadi memang seperti itu ya. Jadi kita juga sebagai orang Kristen jangan malas belajar gitu.
untuk Bapak mendalami firman Tuhan, ya, kebenaran firman Tuhan. Gitu. Kalaupun ada hal-hal yang tidak kita ketahui, ya, seputar dengan tentang iman Kristen, tanya sama pendetanya, gitu, apologet Kristen, ya kan gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita nge-Zoom, masuk aja gitu. Iya, kita kan sering kita bagikan link Zoom-nya gitu. Ketika Bu Sophie ngajar, ya, Ben juga ngajar, gitu ya. Teman-teman yang lain juga memberikan penjelasan, pemahaman. Ya. Silakan masuk gitu ke Zoom. Tanya gitu sepuasnya. Nah, itu. Tanya sepuasnya seputar tentang kekristenan gitu. Jangan malas bertanya gitu. Supaya apa? Supaya kita semakin memahami gitu. Apakah benar, ya, tuduhan-tuduhan yang selama ini mereka katakan terhadap iman Kristen itu seperti itu, gitu. Supaya memang betul-betul kita sebagai orang Kristen itu memahami gitu, ya, tentang iman Kristen kita, gitu. Jadi jangan kita ketika nanti ada pertanyaan ke kita tidak tahu gitu loh, ya, bingung jawabnya, gitu. Ketika ditanyakan tentang Tritunggal, contohnya, ya, kenapa dikatakan Bapa, ya, Anak atau Firman atau Roh Kudus? Oh, berarti Allahnya orang Kristen itu 3. Nah itu. Ya, jadi kalau kita telan saja bulat-bulat, kita tidak ngerti gitu. Ya, apalagi kalau kita malas bertanya. Gitu. Makanya jangan kita malu dan malas bertanya. Gitu. Apalagi di era zaman sekarang ini. Gitu. Ya, jangan pendam itu dalam hati gitu. Kalau memang kita punya pertanyaan-pertanyaan, ya, yang mungkin menjadi pertanyaan besar seputar tentang iman Kristen, ya silakan ditanyakan gitu. Dan pasti kita akan menjawabnya gitu, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Gitu. Dan juga, ya, jangan kita kadang-kadang gini. Kalau saya lihat gini, banyak orang itu asal-asal mencomot ayat Alkitab, kan gitu. Comot dari ayat ini, ya, comot dari ayat ini, comot dari ayat ini, ya. Lalu ditafsirkannya sendiri tanpa melihat konteks latar belakang mengapa, ya, ayat ini mengatakan seperti ini. Padahal dari keseluruhan perikop ayat Alkitab itu ada jawabannya, gitu. Di ayat sebelumnya atau di ayat sesudahnya, kan gitu. Tapi karena fokus kita cuman di satu ayat itu, ya, kita nggak ngerti gitu. Justru kita bingung. Nah itu, kalau saya seperti itu. Nah disinilah kita sebenarnya sebagai orang Kristen bertanya gitu. Ya, malu bertanya, ya kita tersesat. Gitu. Semakin kita rajin bertanya, semakin kita banyak bertanya, semakin kita mengerti gitu. Semakin kita paham apa sebenarnya iman Kristen itu, apa yang terkandung dalam iman Kristen, apa yang dikatakan dalam Alkitab firman Tuhan itu. Nah, seperti itu. Ya, terlebih saya mau katakan juga, sampaikan kepada semua jemaat orang Kristen. Ya. Jangan malas ikut kelas pemuritan, ya, di gereja. Kalaupun di zaman sekarang pandemi ini ada mungkin melalui media Zoom atau media online, ikut gitu loh kelas pemuritan. Penting itu. Karena di kelas pemuritan itu kita dimuridkan gitu. Ada bahan-bahannya, bahan pemuritan. Ya. Di situ kita biasanya di kelas pemuritan itu ada tahapan-tahapannya seperti kata Bu Sophie tadi. Ada tahapan ini, itu. Itu pentingnya mengapa kita sebagai jemaat, kita sebagai orang Kristen itu, ya, mengikuti yang namanya kelas pemuritan di setiap gereja. Gitu. Ya. Kalaupun tidak ada onsite karena pandemi ini, ya biasanya setiap gereja itu ada solusinya melalui Zoom kah, melalui apakah, kayak gitu. Nah itu, ya, jadi mari kita jangan bosan untuk terus gali kebenaran firman Tuhan. Semakin kita menggali firman Tuhan, semakin kita menemukan kebenaran itu. Semakin kita gali firman Tuhan, semakin kita kenal siapa Tuhan itu. Semakin kita kenal siapa Allah itu. Semakin kita gali kebenaran firman Tuhan, semakin kita membentengi diri kita, iman kita terhadap apa? Ajaran-ajaran yang salah, ajaran yang sesat. Ya, nah ini saudara. Oke, di sini ada Pak Bulanda. Ada Pak Bulanda yang mau disampaikan? Ya ada. Sebenarnya saya mau tanggapi ya apa yang Erik sebut tadi. Yang pertama itu kan
terkait dengan apa ya? Yesus dibaptiskan. Yesus dibaptis, kemudian ada suara di langit kan. Okey, suara di langit itu bilang, "Inilah anakku yang aku kasihi. Dia menyenangkan hatiku." Sebenarnya okey, kemudian dia terus membuat satu pertanyaan retorika yang bersifat polemik. Siapakah yang dibaptis? Siapakah yang dibaptis? Bapa. Siapakah yang dibaptis? Bapa. Kemudian akan ada kan yang video olokan itu kan, stupid itu kan. Sekarang begini ya, kita gunakan logika. Ketika saya mandi di kamar mandi, tubuh saya yang basah itu tubuh saya. Adakah suara saya dibasahi oleh air mandian itu? Pasti tidak. Kemudian okey, hanya kerana terdapat dua peribadi. Okey, di Matius 3 itu, Matius 3 ayat 16 ayat 17 itu, hanya kerana terdapat dua peribadi itu tidak bermaksud kita menyembah dua Tuhan atau tiga Tuhan. Tidak. Kalian tahu tak? Okey, Tuhan itu firman-Nya. Oleh kerana sifat firman-Nya sangat sempurna, makanya firman-Nya itu bisa dihadirkan sebagai seorang manusia. Okey, sekarang kita analogikan begini. Firman manusia ya, firman itu suara, umpama suara kita. Bisa tak suara kita menjadi satu lagi manusia? Tidak bisa. Tidak bisa dong. Kemudian kalau kalian masih mau berpolemik, okey, maka okey, kalian buka surat Toha. Surat Toha ya, ayat 10 hingga ayat 14. Ketika Musa dan Allah Subhanahu Wa Taala berbicara, ketika Musa terdengar suara dari api itu, adakah Allah Subhanahu Wa Taala itu masih di Arsy? Itu pertanyaannya. Kemudian okey, di surat Al-Qasas ayat 30, ketika Musa mendengar lagi suara dari pohon itu, apakah okey, ketika pohon itu berbicara dengan Musa, apakah Allah Subhanahu Wa Taala masih di Arsy lagi? Begitu. Dan apa ya, okey, menyentuh tentang utusan dan yang mengutuskan. Begini ya, sekarang kita analogikan, yang mengutus itu yang memerintah, yang diutus itu yang diperintah. Begini ya, kalau kalian belajar sejarah pada zaman dahulu ya, kita mungkin di zaman Cina kuno ya, zaman Cina kuno, ketika raja itu membuat satu perintah ya, maka perintahnya ditulis di atas kertas, di atas scroll itu. Scroll itu akan dibawa ke seluruh negeri. Scroll itu dibacakan. Ketika scroll itu dibacakan, yang menjadi rakyat jelata itu harus apa? Harus melutut untuk apa? Menerima apa? Perutusan itu. Itu kan namanya perutusan. Itu dia perutusan itu dalam bentuk scroll, tapi perutusan Yahweh itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk manusia. Itu dia. Kemudian okey, kalau kalian mempermasalahkan ya, Allah itu Esa, bukan Allah ya, Allah itu Esa ya, Allah itu Esa. Kerana apa? Kerana kata kalimat ehad itu. Tahu tak dalam surah Al-Ikhlas kalian itu, yang kalian baca itu, kulhu walahu ahad. Ahad itu pun bukan bererti absolut satu. Absolut satu dalam bahasa Arab itu wahid. Ahad itu bisa bererti 11, ahadu asyara. Kalian ini kalau mau berpolimikus, sebelum kalian berpolemik menyerang-nyerang, kalian silakan uji dulu, tes dulu apa premisnya, ke iman kalian itu sebelum kalian menyerang-nyerang. Kalian sebelum mengatakan orang lain stupid, kalian cermin diri dulu. Kalau mau bermain logika, okey, silakan datang ke CIA. Bermain logika dengan saya, bermain logika dengan Ibu Sofiatul, bermain logika dengan Duran dan yang lain-lain. Silakan, kami tunggu. Kalian mau main logika, silakan. Jadi kami sudah cukup bersabar. Kami sebenarnya tidak ingin apa ya, menyinggung tentang agama kalian, tapi kerana kami sering ditekan. Jadi kami menggunakan hak jawab kami. Dan kalau kalian ingin mempermalukan iman kami, kalian harus mengetes apa iman kalian juga itu. Kita lihat siapa yang dipermalukan di akhirnya. Itu ajalah, itu aja sih. Pak Teolog, terima kasih. Oke, terima kasih Abul Anda. Ya, Pak Mahaguru ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Sebelum kita closing statement.
Oke. Ya, kita closing statement aja ya. Mulai dari Bu Sophie closing statement, Pak Timothy, Pak Kanuru, Albulanda, lalu Pak Mahaguru. Ya, silakan Bu Sophie closing statement-nya. Bu Sophie. Iya Pak, ya. Ya, silakan Bu. Closing statement saya adalah ini menjadi tugas berat bagi kita ya Pak, apologet, tetapi mungkin mempermudah dengan dunia internet sekarang ya. Jadi kita bisa memberikan edukasi lewat media sosial dan ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memberitakan kebenaran dan memberitakan Injil Tuhan ya. Jadi sebaik mungkin kita menggunakan media ini untuk membentengi jemaat kita sendiri. Pak Bagus dari tadi ya, dari serangan-serangan pertanyaan-pertanyaan dari Muslim karena sekarang ini kan bukan generasi yang seperti zaman dulu ya, apapun yang dibilang sama pendetanya atau apapun mereka akan oh iya percaya aja gitu ya. Tapi mereka pasti akan cari tahu dan mereka akan belajar. Dan saya encourage generasi muda untuk terus belajar ya. Jadi kita tidak boleh beriman buta atau percaya buta. Dan sekali lagi saya meminta kepada semua yang menonton di YouTube kita manfaatkan channel-channel video jangan cuma ditonton aja teman-teman, nggak ada gunanya. Ya, yang kita harapkan Anda bantu sebarkan seluas-luasnya, kasih video-videonya ke teman-teman Anda. Ya, supaya mereka kalau Anda nggak bisa menginjili atau Anda nggak bisa bicara secara langsung, Anda nggak bisa jelasin misalnya ya, apa itu Tritunggal dan sebagainya, Anda puterin aja videonya dengan gampang. Nanti kita akan bikin yang simple. Gitu ya Pak Bagus ya. Mungkin itu akan kita lakukan dan menjadi tugas dan PR bagi saya juga lagi sedang membuat video lagi tapi karena keterbatasan waktu saya harap teman-teman sabar ya, saya akan membuat seri-serinya dan tadi yang dikatakan Pak Timothy saya akan buat videonya Pak gitu ya untuk membantu teman-teman kita menjawab pertanyaan dengan mudah. Tugas Anda menyebarkan sebanyak-banyaknya. Kalau Anda nggak bisa jawab, Anda tinggal download videonya nih, tonton. Ini jawabannya. Ya, gitu aja ya. Oke, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sophie. Silakan Pak Timothy closing statement. Baik. Makasih Pak Bagus, hambanya dan Ibu Sophie. Pak Kanuru juga ada di sini. Terima kasih ya dari teman-teman yang saya selalu mengagumi lah. Pengajarannya sangat sehat ya. Untuk pertumbuhan gereja. Karena juga banyak ajaran-ajaran tidak mau di dalam. Itu kan dogma. Itu kan apa segala macam. Tapi konsisten saya lihat Bapak yang saya kasihi juga mengajarkan ajaran Kristus. Yesus adalah firman Allah yang hidup. Dan yang kedua adalah terima kasih juga buat Pak Bagus senantiasa ada di dalam garda depan dan Ibu Sophie Pak Kanuru ngerti lah maksudnya bahasa keren sekarang easy going gitu loh, nggak ke bapak-bapakan gitu ya, nggak kaku banget gitu ya. Tapi mau melebur ke bawah gitu ya. Karena Tere ini adalah generasi muda menurut saya, yang masih sangat muda. Ya, dan bapak-bapak semua dan Ibu Sophie juga mau melebur ke bawah. Dan paling di bawah itu sebenarnya adalah yang paling rentan menjual imannya. Karena mereka tidak berakar dan berdasar di dalam kasih Kristus dalam pengajaran yang sehat itu. Sehingga mereka gampang terombang-ambing di dalam pengajaran. Seperti tadi Erik tadi bisa menjual imannya. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu di dalam melayani Tuhan. Diri Bapak dan Bapak Ibu tidak akan sia-sia di dalam melayani Tuhan. Demikian Pak Bagus, Tuhan memberkati kita semua. Oke, terima kasih Pak Timothy, Tuhan memberkati. Silakan Pak Kanuru, closing statement. Terima kasih Pak Kanuru. Silakan Pak Mahaguru. Sudah ini kah? Pak Mahaguru? Ya, silakan Pak, closing statement. Ya, saya cukup terlibat banyak juga ya dalam apologet ya. Maksudnya terlibat itu senang menonton, senang mencari tahu juga. Tapi setelah saya mempelajari keduanya, baik itu Alkitab maupun Quran, ada hal yang aneh sebenarnya yang saya lihat. Yang pertama itu berkaitan dengan kenapa Quran itu sifatnya penyangkalan terhadap Alkitab gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang nyambung dengan Alkitab atau benang merah yang satu linear dengan Alkitab. Tapi semuanya itu menunjukkan penyangkalan baik itu terhadap Taurat maupun terhadap Injil. Tapi karena saya juga belajar Alkitab, saya tahu bahwa Alkitab mengatakan di kemudian hari itu akan datang nabi palsu yang menyangkal baik bapa maupun anak. Nah, akhirnya saya tahu, mungkin inilah yang dimaksud oleh Yesus, hal-hal yang akan datang yang terus menyangkal dan menyangkal kebenaran. Ya,
Meskipun kita melihat memang terkesan baik gitu. Oh ini diselamatkan ini. Kalau kita kan tidak berbicara sesuatu yang baik, terkesan baik saja, gitu. Tapi kita berbicara suatu data, fakta gitu. Kalau faktanya memang itu hal tidak baik, itu tertulis, itu fakta. Gitu. Tapi saya melihat di Quran itu terkesan baik, tapi menyangkal gitu. Artinya di situ ada pembelokan sejarah, narasi yang mencoba membuat sesuatu itu terlihat indah, tapi ujung-ujungnya kita akhirnya terjebak pada situasi sesuatu yang indah, tapi itu nggak benar gitu. Kelihatan baik, tapi itu nggak benar, nggak sesuai sejarah, tidak sesuai fakta, tidak sesuai data. Nah itulah yang saya lihat di situ. Nah itu koreksi saja ya. Mungkin kalau teman-teman Muslim mau reaksi ya silakan saja. Nanti kita cek apakah benar enggak yang saya sampaikan ini. Itu pengamatan saya ya ketika saya ikut di dalam mendengarkan hal-hal yang berkaitan dengan apologetis, misalnya dari baik itu di kalangan Kristen maupun di kalangan Muslim itu sendiri. Oke, saya kira itu yang bisa menjadi masukan juga untuk teman-teman. Kalian harus berpikir kritis ya. Kenapa itu sifatnya menyangkal gitu? Pasti ada sesuatu di situ. Ya. Menyangkal kebenaran itu pasti ada sesuatu di situ. Itu seharusnya penonton itu kritis dalam hal itu. Tidak asal menerima secara buta gitu ya. Atau mau melihat hal-hal yang menyenangkan saja. Tidak asal menyenangkan, tapi menabrak semua data dan fakta yang sebenarnya. Nah itu masukan aja sih untuk kita semua. Terima kasih Pak Teologi Kontekstual, Ibu Syafayatul, Pak Timothy juga, Pak Kanuru juga. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Ya, jadi saudara, ya, khususnya untuk anak-anak muda Kristen, jangan malas belajar. Gitu. Ya, silakan Anda menjadi apologet. Ya, luar biasa. Ya, ini di CIA, ya Bu Sophia, udah banyak nih apologet muda. Ya. Mereka mau belajar, gitu. Memahami, mendalami. Betul. Kami membuka anak-anak muda untuk join Pak dengan apologet belajar. Ya, bagaimana mereka bisa menjawab dan mempertahankan iman mereka. Itu namanya apologia. Ya, jadi siap sedia setiap waktu untuk memberi jawab pertanggungjawaban atas iman kita. Harus bisa itu anak-anak. Ya, jadi karena anak-anak muda generasi penerus gereja, gitu. Ya, jadi silakan anak muda belajar, gitu. Jangan malas bertanya, gitu. Ya, kalau kita lagi live Zoom masuk gitu. Biasanya nanti Mas Edo atau saya atau siapapun nanti membagikan linknya masuk gitu. Tanya sepuasnya gitu. Belajar gitu. Dan kami akan memberikan pengajaran-pengajaran ya tentang Alkitab gitu. Sejarah gereja, Pak Bagus. ada yang ahlinya gitu. Pak Bagus, ya, sorry Pak. Iya. Kenapa di-remove kemarin waktu debat Ibu Sofi sama yang berbicara tentang rumah Allah itu yang Ka'bah itu? Kenapa di-kick, di-remove ya videonya? Iya, ada sesuatu Pak. Makasih Pak Bagus. Iya. Ya, jadi gitu. Ya, jadi harus mau belajar gitu. Nah, itu. Ya, tanya sepuasnya. Pokoknya kalau masuk di Zoom-nya CIA itu tanya sepuasnya gitu. Iya. Jangan malas bertanya gitu, ya. Terus karena kita memang banyak ahlinya gitu. Ya, ada bagian kanonisasi Alkitab, ya. Ada tentang sejarah gereja, ada tentang ortodoksi gereja, banyak hal gitu. Ya. Karena semakin kita mendalami kebenaran firman Tuhan, semakin kita tahu ya tentang iman Kristen, maka semakin kita membentengi diri kita gitu. Semakin kita mampu untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan tentang iman Kristenan. Jadi saudara, demikianlah live kita di sore hari ini. Ya, pada dasarnya kita menggunakan hak jawab, ya, menjawab apa yang tadi kita sudah tonton videonya, dan inilah jawaban kami tentang iman Kristenan. Ya, bagaimana apa yang dituduhkan tadi sudah kita jawab, ya, tentang Kristenan, tentang Tritunggal, tentang siapa itu Tuhan, ya, dan sebagainya. Jadi terima kasih atas atensi perhatian Bapak Ibu, ya, yang juga yang masuk di Stimiat ini, Bu Sophie, Pak Timothy, Pak Kanuru, Pak Mahaguru, tadi Pak Abulanda, Indonesian Christian Reform, dan semuanya, ya. Jadi
mari kita terus memperkatakan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Firman Tuhan katakan siap atau tidak siap waktunya, ya, beritakan firman Tuhan itu. Terima kasih. Kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan salam sehat selalu. Selamat sore dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom semuanya. Tuhan memberkati kita. Shalom Bu Sophie, Pak Timothy, Pak Kanuru, dan Pak Maulu. Tuhan memberkati kita semua.